Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Tuhan yang memberkati dan memelihara kehidupan kami. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan menuntun kami untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan nyata dan menghampiri kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-51, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur pasal 51, ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkan aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kuremukan bersorak-sorak kembali. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, mengakui dosa di hadapan Tuhan. Mengakui dosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dosa selalu membayang-bayangi setiap kehidupan umat manusia, terlebih kita orang-orang percaya. Setiap hari mungkin kita diperhadapkan dengan dosa. Bahkan dosa itu sering kita lakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada orang yang melakukan kesalahan. Dia anggap itu adalah hal yang biasa, hal yang lumrah, namanya manusia. Ada juga sebagian orang yang berusaha menutupi kesalahan-kesalahan yang dilakukannya kepada sesamanya. Tetapi ada juga sebagian orang-orang percaya yang mengakui kesalahannya dan datang kepada Tuhan dan mohon ampun. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita baca dengan seksama bagaimana Raja Daud melalui mazmurnya, nyanyiannya, kita mendengarkan bagaimana Daud menyadari kehidupannya sesungguhnya sudah berdosa. Kehidupannya melakukan kejahatan, dosa, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, suatu kekejian di hadapan Tuhan. Ketika Nabi Nathan menegurnya karena Daud mengambil Betseba. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita baca, ketika Nathan menegurnya, Daud sadar. Daud datang kepada Tuhan dan minta ampun. Daud datang dan bermohon, Tuhan bersihkanlah aku dari dosa, tahirkan aku. Dia datang dengan segala permohonan dan kerendahan hatinya, mengaku dan membuka semua kesalahan yang dia lakukan. Tetapi ketika dia datang kepada Nathan, Nathan berkata, Tuhan tidak menghukum engkau mati,
Tuhan mengasihimu, tetapi anak yang dikandung itu akan mati. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan memberikan kasih-Nya kepada Daud, tetapi konsekuensi dari perbuatan dosa atau kejahatan yang dilakukan Daud tetap berjalan. Anak yang dikandung dari hubungannya itu mati. Konsekuensi dosa, konsekuensi kesalahan kita terhadap Tuhan tetap harus kita jalani. Tetapi sesungguhnya Allah itu murah hati. Allah itu memberikan kita pengampunan dan berbelas kasih bagi setiap orang yang mau datang dan minta ampun kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mengakui dosa itu penting. Itu menunjukkan kalau kita adalah orang yang rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Jangan menganggap diri terus selalu benar, aku tidak berdosa kepada sesama dan kepada Tuhan. Itu adalah orang yang sombong. Orang yang rendah hati adalah orang yang tahu apa yang dilakukannya adalah hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika kita datang dan mengakui kesalahan kita, maka Tuhan yang murah hati itu, Tuhan yang berbelas kasih itu akan mengampuni segala dosa kita dan membersihkan dosa kita. Itu yang dilakukan Allah. Kita umat manusia yang berdosa, tetapi kasih Allah yang besar mengutus Kristus Yesus anaknya yang tunggal, yang harus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan pernah kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menceritakan atau mengatakan kepada Tuhan segala kejahatan yang mungkin pernah kita lakukan. Tuhan berikan kita kesempatan. Tuhan berikan kita waktu untuk mengalami perubahan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, akui kesalahanmu. Akui kesalahan kita kepada orang-orang yang kita kasihi, terlebih kepada Tuhan. Karena itu menunjukkan kita adalah pribadi yang memiliki kepribadian yang rendah hati. Kita tidak mau menjadi pribadi yang sombong, yang terus mengatakan aku benar, aku tanpa ada kesalahan, aku tidak ada sedikit pun cacat dalam kehidupanku. Hal itu tidaklah berkenan di depan Tuhan. Daud yang begitu memiliki kesalahan yang besar dengan mengambil Batseba, istri dari Uria, dengan mengutus Uria untuk berperang dan berdiri di barisan yang paling depan, sehingga Uria mati, Batseba menjadi istri Daud. Itu adalah kekejian di mata Tuhan. Daud menyadari itu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sadar akan kejahatan yang kita lakukan. Ketika kita sadar, kita minta ampun kepada Tuhan, agar Tuhan yang pemurah itu membersihkan kita dari dosa. Mari hidup rendah hati, mau mengakui diri kita. Kita punya keterbatasan dan kekurangan. Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama. Kami percaya kami manusia yang lemah punya keterbatasan. Tapi dengan kuasa Roh Tuhan yang akan menolong kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami untuk mau mengakui dan memiliki pribadi yang rendah hati. Mengakui dosa kami kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Sehingga Tuhan yang murah hati telah menebus dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom sahabat P3MI. Hari ini kita mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Yakobus pasal pertama ayat 22. Yakobus pasal pertama ayat 22. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Sahabat P3MI yang diberkati Tuhan,
Firman Tuhan hari ini menyapa kita. Kami memberikan tema mendengar dan melakukan. Mendengar dan melakukan. Sahabat P3GMI yang diberkati Tuhan, semua kita, terlebih anak-anak Tuhan yang tergabung dalam persekutuan P3GMI, pasti pernah dan mungkin setiap saat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena dalam setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, ada pujian, doa, pembacaan firman Tuhan, dan pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada yang setiap ibadah P3GMI mendengarkan firman Tuhan. Ada yang pada saat ibadah minggu mendengarkan firman Tuhan. Banyak waktu-waktu tertentu kita mendengarkan firman Tuhan. Kami berikan apresiasi bagi kita yang memberikan hati dan waktu masuk dalam persekutuan P3GMI, karena kita mau bersekutu di dalam Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi saudara-saudara P3GMI, ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap ibadah, itu belum cukup kalau kita tidak melakukannya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya, maka firman Tuhan tadi katakan kita sedang menipu diri sendiri. Yakobus melalui suratnya mengatakan kepada kita pada saat ini, hendaklah kita bukan hanya sebagai pendengar firman, tetapi sebagai pelaku firman. Saudara-saudara P3GMI yang diberkati Tuhan, jangan jadikan P3GMI menjadi simbol bagi kehidupan kita. Kita masuk P3GMI, kita beribadah P3GMI, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi gaya kehidupan kita lebih dari orang-orang yang tidak mengenal firman Tuhan. Seolah-olah P3GMI ini menjadi wadah untuk kita menutup-nutupi keburukan dan kesalahan kita. Kita beribadah kepada Tuhan, dilihat manusia secara kasat mata, kita beribadah. Tetapi perilaku kita, tindakan kita, perkataan kita tidaklah sesuai dengan apa yang kita sedang kerjakan dalam persekutuan P3GMI. P3GMI yang diberkati Tuhan, kita masuk P3GMI, tetapi perkataan yang keluar dari mulut kita, perkataan kotor. Kita masuk P3GMI, tetapi kita tidak menjadi berkat dengan menjadi saluran-saluran hal yang tidak baik. Dengan menebar fitnah, berbohong, mencuri, bahkan melawan orang tua, berkata kasar kepada orang-orang yang lebih tua dari kita. Jadi P3GMI tidaklah sepadan dengan apa yang kita dengar dan yang kita kerjakan. Sesungguhnya hal itulah yang sudah menipu diri sendiri. P3GMI yang diberkati Tuhan, Matius 7 ayat 26 berkata, barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak mengerjakan apa yang kita dengar, sesungguhnya kita orang bodoh. Sama seperti orang yang bercermin, dia melihat apa yang dia lihat, tetapi dia tidak tahu apa yang menjadi kekurangan yang dilihatnya tadi. Kita tahu firman Tuhan menjadi cerminan bagi kita, dan ketika kita sudah melihat apakah yang aku kerjakan benar atau tidak benar, marilah bergerak dengan cepat
meninggalkan hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sia-siakan waktu, kesempatan yang kita berikan untuk beribadah dan masuk dalam persekutuan P3MI. Kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, itu merupakan langkah awal bagi kita untuk bisa melakukannya. Karena bagaimana mungkin kita melakukan firman Tuhan kalau kita tidak mendengarnya? Tetapi mendengar saja tidaklah cukup. Harus juga kita berbuat. Harus kita melakukan firman Tuhan. Yang kita lakukan sudah langkah yang baik. Tinggal bagaimana Tuhan menolong kita untuk melakukan apa yang kita dengar. Agar kehidupan kita sepadan yang kita ucapkan dan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga P3MI menjadi pemuda-pemudi yang bisa menjadi saluran berkat bagi semua orang. Dimanapun kita berada, cahaya Kristus tetap bersinar. Jangan jadikan P3MI sebagai topeng, tetapi jadikanlah P3MI kalau kita benar-benar bersekutu dan menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.